Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi dengan mata pelajaran IPS bersama saya Ibu Uswatul Muzayana. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Coba kalian amati beberapa gambar berikut. Gambar yang pertama ini apa? Yaitu tentang badai. Yang kedua, gambar tentang bencana banjir. Yang ketiga, tentang bencana kekeringan. Selanjutnya, ini adalah gambar tentang apa? Peta pertemuan lempeng tektonik atau lempeng bumi. Iya, betul. Yang saya tunjukkan ini adalah lempeng Eurasia. Yang di bawah ini adalah warna biru. Ini lempeng India Australia. Sementara yang ditunjuk dengan panah kuning ini adalah lempeng Filipina. Dan yang terakhir adalah lempeng Pasifik. Nah, ASEAN itu berada di lempeng-lempeng ini. Di pertemuan 3 lempeng ini. Setelah kalian mengamati gambar tadi, perubahan ruang itu dapat mempengaruhi kehidupan negara-negara di ASEAN. Nah, perubahan ruang bisa diakibatkan oleh perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu bisa diakibatkan oleh faktor alam seperti yang sudah dicontohkan pada gambar-gambar yang ditayangkan tadi. Nah, faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu yang pertama adalah keadaan iklim. Ya. Jadi keadaan iklim itu yang terjadi di ASEAN dapat menyebabkan beberapa bencana alam. Contohnya badai. Tadi gambar yang pertama badai. Contoh lagi ada banjir. Ada contoh lagi yaitu bencana kekeringan. Nah, bencana-bencana alam yang menimpa negara-negara ASEAN tadi itu dapat mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksinya berupa apa? Mereka akan bekerja sama untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di atau yang menimpa salah satu negara ASEAN. Contoh, ketika negara kita mengalami tsunami, ya, itu maka bencana alam yang terjadi di Indonesia, negara-negara lain itu akan membantu untuk meringankan beban yang menimpa Indonesia. Seperti itu. Itu contoh dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Contoh yang kedua yaitu perubahan yang diakibatkan oleh ketersediaan sumber daya alam. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh ketersediaan sumber daya alam yaitu hampir semua negara anggota ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa atau memiliki sumber daya alam ya, berupa tambang atau pertanian ataupun kelautan. Nah, namun ada satu negara yang tidak memiliki yang tidak menghasilkan sumber daya alam, contohnya Singapura. Maka ketersediaan sumber daya alam yang berbeda tadi bisa mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang, yaitu berupa negara penghasil sumber daya alam itu akan mengekspor sumber daya alamnya, bahan bakunya ke Singapura untuk diolah menjadi
bahan kebutuhan pokok. Begitu pula daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, yang mengolah sumber daya alam tadi dari atau yang mengimpor dari negara lain seperti Singapura akan mengekspor hasil industrinya ke negara-negara lain yang tidak menghasilkan. Atau contohnya, negara-negara yang menghasilkan sumber daya laut akan mengekspor ke Laos. Misalnya Laos kan negaranya tidak memiliki sumber daya laut seperti itu. Jadi adanya ketersediaan alam yang berbeda itu akan menyebabkan interaksi antar ruang atau interaksi antar negara-negara satu dengan negara yang lain di wilayah ASEAN. Selanjutnya adalah diakibatkan oleh kondisi geologis. Kondisi geologis di sini yaitu kondisi di mana negara atau kawasan Asia Tenggara itu berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik seperti yang pada gambar yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, posisi yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik ini menyebabkan negara-negara di kawasan ASEAN itu banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa tektonik. Nah, hal ini dapat mengakibatkan negara-negara ASEAN itu melakukan interaksi, yaitu melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan. Negara-negara di kawasan ASEAN akan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Selanjutnya, pengaruh yang berikutnya yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar pesawat terbang. Sementara gambar yang kedua adalah gambar laptop dan juga HP ya. Nah, kedua gambar ini mewakili adanya perkembangan di teknologi transportasi, itu gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua mewakili perkembangan pada teknologi komunikasi. Nah, kemajuan teknologi dalam bidang transportasi ini semakin mempercepat perubahan aktivitas manusia, ya. Jadi interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain di kawasan ASEAN ini akan lebih cepat dengan adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi. Kemudian untuk membeli tiket pesawat, untuk naik pesawat atau bepergian dari satu negara ke negara yang lain dengan adanya alat transportasi berupa pesawat terbang atau kapal feri ya, ini akan menyebabkan kemudahan mobilitas, perpindahan penduduk satu ke penduduk yang ke negara yang lain. Misalnya perpindahan orang Indonesia, TKI Indonesia yang pergi ke Malaysia atau Singapura itu akan semakin meningkat karena adanya kemudahan transportasi tadi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi itu memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Nah, teknologi komunikasi diantaranya ada komputer, ada televisi, ada internet, smartphone. Nah, ini akan memudahkan berita-berita dari luar negeri itu bisa sampai ke telinga kita, ya. Nah, perkembangan teknologi komunikasi ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Kita akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi. Dan bahkan pertemuan secara virtual pun juga akan sangat mudah dilakukan. Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini,
para pejabat negara itu bisa melakukan rapat atau melakukan meeting dengan para pejabat negara-negara lain tanpa harus meninggalkan tempat atau tanpa harus bepergian jauh, cukup melalui virtual meeting ya. Itu. Nah, selanjutnya perubahan akibat teknologi, transportasi dan komunikasi ini dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya yang pertama di bidang sosial. Perubahannya berupa apa? Yang pertama adanya bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Jadi karena teknologi transportasi tadi memudahkan mobilitas sosial, berpindahnya penduduk dari negara satu ke negara yang lain, maka negara yang dituju itu akan mengalami pertambahan jumlah penduduk ya dalam waktu yang cepat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, sehingga adanya kemajuan teknologi transportasi itu akan bepergian itu akan lebih mudah. Melalui pesawat tidak akan ada kemacetan ya. Maraknya perdagangan manusia. Perdagangan manusia di sini maksudnya adalah TKI ya. Jadi TKI itu akan mudah untuk pergi ke negara lain, bekerja di negara lain. Pasti di sekitar kalian banyak ya ibu-ibu yang menjadi TKI, TKW atau laki-laki atau bapak-bapak yang menjadi TKI bekerja ke luar negeri. Itu termasuk perdagangan manusia. Kerjasama luar negeri itu juga akan semakin mudah dengan adanya kemajuan teknologi transportasi dan juga komunikasi. Yang kedua di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi akan mengakibatkan bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas manusia seperti pusat perbelanjaan atau industri atau kawasan pabrik, tempat wisata yang contohnya aja ya, tempat wisata itu akan dikunjungi oleh wisatawan dari negara lain sehingga dari kunjungan dari mancanegara tadi, tempat wisata di suatu negara akan mendapatkan pendapatan dari negara lain. Yang berikutnya negara barang lokal itu meningkat. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Jadi dengan adanya interaksi dengan negara lain, maka nilai barang atau harga barang yang dijual di dalam negeri itu akan meningkat karena dengan adanya kunjungan wisatawan tadi. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Nah, contohnya aja barang-barang dari negara Cina itu yang ada di Indonesia harganya akan semakin murah dan semakin terjangkau. Selanjutnya di bidang budaya. Perubahan akibat teknologi transportasi dan komunikasi itu mengakibatkan terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Nah, budaya negara-negara lain itu akan diserap oleh masyarakat Indonesia. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis itu gaya hidup kemewah-mewahan ya. Jadi karena kemudian transportasi, kemudian komunikasi itu akan mengakibatkan gaya hidup seseorang itu akan berubah menjadi gaya hidup yang tidak sederhana lagi. Adanya aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya itu contohnya K-pop ya. Indonesia itu sebenarnya bukan budaya aslinya itu bukan K-pop. Budaya aslinya itu adalah budaya Jawa seperti tarian-tarian. Tapi dengan adanya kemudahan transportasi dan komunikasi maka budaya K-pop itu akan mudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya di bidang keamanan ya. Adanya gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Juga peredaran narkoba itu juga semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh seperti teroris itu juga akan mudah diorganisir dengan adanya kemudahan komunikasi tadi. Nah, inilah yang menjadi dampak negatif ya dari kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perhatikan gambar yang pertama.
Gambar yang pertama ini adalah contoh dari perubahan atau konversi lahan. Konversi itu perubahan, ya. Perubahan berupa lahan pertanian ke daerah permukiman. Ini kan ada sawah, yang sebelahnya ada perumahan. Nah, dengan adanya perumahan ini nanti lama-lama yang sebelahnya ini akan mengalami perubahan jadi perumahan juga. Gambar yang kedua adalah menggambarkan perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, berikut penjelasannya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ya. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman itu sudah banyak dilakukan di negara-negara kawasan ASEAN, contohnya Indonesia. Banyak sekali wilayah pertanian atau sawah yang saat ini dijual atau dibeli oleh pengembang, kemudian dijadikan perumahan, jadikan permukiman. Nah, hal ini dapat berdampak negatif, diantaranya yaitu luas lahan pertanian itu semakin berkurang sehingga produktivitas pangannya semakin kecil. Selanjutnya, petani dan buruh tani itu akan kehilangan mata pencahariannya karena tanah pertaniannya semakin berkurang tadi. Kemudian akan hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, juga berkurangnya lahan resapan air. Itu akibat dari perubahan ruang tadi ya. Demikian penjelasan Bu Uswah hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.